Shalom, senang sekali berjumpa lagi di Ephrata Devotion. Bagaimana kabarnya saudara? Bagaimana hidup Anda belakangan ini? Hidup keluarga Anda, hidup keluarga anak Anda, dan bagaimana pekerjaan Anda? Saya berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menguatkan Anda, memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan Amsal pasal 3 ayat 6. Kiranya firman Tuhan pagi ini sungguh menjadi kekuatan serta berkat bagi kita semua. Amsal 3 ayat 6 berbunyi demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sangat jelas berkata bahwa setiap orang yang mau jalan hidupnya selalu lurus, tidak bengkok, tidak putus-putus, bahkan tidak buntu juga, bagaimana? Apa yang harus ia lakukan? Mengakui Tuhan dalam segala tindakannya. Artinya, mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Apapun ia hadapi, pergumulan apapun ia alami, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Pandang Yesus dalam setiap saat, setiap langkahnya. Maka mereka akan mengalami Tuhan Yesus yang mengubah jalan hidupnya menjadi lurus. Amin. Di dalam buku Apa yang Dirindukan Jiwaku yang ditulis oleh Pendeta John Ortberg, ada sebuah percakapan dengan bapa rohaninya, yaitu Dallas Willard. Suatu hari John Ortberg mendatangi Willard lalu bertanya, "Saya menyesal karena jemaat saya tidak berubah. Apa yang harus saya lakukan supaya kebangunan rohani yang besar terjadi dalam jemaat dan gereja saya, Pak Pendeta?" Lalu Willard menjawab, "Bereskan kehidupanmu, supaya kamu benar-benar mengalami kepuasan, sukacita dan keyakinan yang diberikan Tuhan setiap hari." Apa Pak Pendeta? Bukan itu, maksud saya bukan apa yang akan saya lakukan, tetapi tentang jemaat saya, Pak Pendeta. Apa yang dibutuhkan jemaat supaya gereja saya lebih aktif? Apakah saya menyuruh jemaat untuk lebih giat membaca buku-buku rohani? Apakah saya harus membuat program baru di gereja saya? Atau apakah saya harus mengadakan persekutuan doa lagi? Jadi Willard menjawab dengan berhati-hati. "Benar, Saudara John, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi apa yang paling dibutuhkan jemaatmu bukan itu. Jika kerohanianmu tidak sehat, kamu tidak bisa menolong siapapun. Masa pasien yang sistem imunnya kurang kuat dikirim kepada dokter yang sudah terinfeksi?" John Ortberg berkata lagi, "Saya sedang berusaha, Pak Pendeta. Setiap hari saya bersatu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya berusaha agar setiap hari dimulai dengan firman Tuhan." Maka Willard berkata lagi dengan lembut, "Sekarang aku tidak berbicara soal bersatu. Masalahnya bukan 15 menit pertama di setiap hari, melainkan sisa waktunya, yaitu 23 jam 45 menit. Bereskan kehidupanmu dahulu supaya kamu sungguh-sungguh mengalami Tuhan Yesus di setiap hari." Bapak Ibu, bagaimana kehidupan Anda belakangan ini? Setelah mengikuti Ephrata Devotion ini di setiap pagi, bagaimana hidup Anda selanjutnya? Apa yang Anda andalkan? Apa yang Anda pandang sepanjang hari? Ingat firman Tuhan hari ini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apabila kita selalu mengaku Tuhan Yesus dalam setiap perkataan kita, di dalam setiap langkah kita, maka kita akan mengalami Tuhan Yesus yang meluruskan jalan kita dalam keluarga kita maupun dalam pekerjaan kita. Oleh sebab itu, akuilah Tuhan Yesus dan pandanglah Tuhan Yesus selalu. Amin.